Kang Bro, ketemu mana dengan IWB Cak. Kali ini kita akan membahas mengenai CB90R terbaru yang standar. Jika sebelumnya Special Edition, ini versi standar Cak. Kita akan bedah seperti apa sih sosoknya, apa yang beda dibandingkan dengan Special Edition, dan ini harganya lebih murah. Kita akan bedah setelah ini, jangan kemana-mana, bakal keren banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bro, ini yang BB katakan sampai semuanya adalah versi standar dari CB90R terbaru. Untuk lampu-lampunya sami mawon, tidak ada perbedaan. Dan juga sekali lagi memang yang SE ataupun yang apapun itu yang belum ada aksesoris, bentuk daripada front fascia depannya ini ya speedometer seperti ini Cak. Speedometernya tanpa windshield sama sekali, dan inilah yang ditawarkan oleh Honda pada sampai semuanya. Kemudian yang kedua, Cak. Yang kedua adalah dari permainan warna di bagian kupingnya. Kupingnya ini ternyata declare oleh Honda, warnanya adalah warna, sekali lagi, warnanya warna hitam Kang Mas. Jadi warna hitam, dan warna ini tidak sama dengan versi standar declare warna silver. Jadi sini kan hitam tuh, hitam kan, jadi black. Justru nggak tahu deh, Hewing lihatnya kok lebih cakapan yang hitam gini ya. Jadi komposisi warnanya lebih menyatu dibandingkan dengan warna silver. Tapi semuanya kan selera Kang Mas ya. Jadi kalau kita lihat dari samping seperti ini tuh, lihat. Oke, dari depan seperti ini, jadi semuanya glossy juga ya. Semua warna, permainan warnanya adalah glossy, tidak sama dengan yang versi special editionnya yang lebih banyak matte. Kemudian yang kedua adalah permainan warna di bagian stangnya Cak. Jadi beda dengan yang versi SE pastinya, taper stangnya ini, jadi kalau kita lihat dari setir-setirnya, nah setirnya ini declare warnanya hitam matte. Jadi bukan warna bronze apa tuh kemarin tuh katanya Honda itu sebutannya apa kemarin, lupa IWB, pokoknya warna-warna yang agak-agak kita lihatnya seperti warna bronze ya. Jadi warnanya itu lebih hitam, jadi nggak kekuning-kuningan, jadi warnanya sekali lagi lebih galak sih, tapi selera. Kalau yang Honda SE kan lebih mewah, bukan mepet sama aja tapi mewah beneran. Tapi kalau versi ini sudah sekali lagi declare warna hitam, jadi warna ya depan aja udah beda di situ Cak. Nah depannya kayak gini. Oke, jadi kalau kita lihat seperti ini sosoknya. Nah, inilah warna yang depannya Cak. Jadi kita lihat dari dekat seperti ini tuh, ya kan? Kelihatan nggak sampai? Nah, jadi sudah berbeda dari sini saja sudah berbeda Cak. Jadi lebih ke warna gelap. Kemudian yang kedua tentunya adalah fendernya Kang Mas. Fendernya dilabur warna, nah fendernya pun sama. Fendernya dilabur warna glossy. Jadi tidak sama dengan yang versi versi yang SE, maka yang untuk warna ini adalah glossy. Jadi semuanya dilabur warna glossy, bukan matte. Glossy, kecuali untuk peleknya Cak. Peleknya ya hitam sih. Ini agak hitam apa agak ini ya? Hitam sih ini warnanya ya. Tapi dia matte. Sementara yang sekali lagi fendernya warna glossy. Jadi kalau kita lihat seperti ini Cak. Tuh. Sosok untuk yang ini warna yang merah ya. Jadi sayang sekali Ibu nggak mendapatkan yang warnanya yang warna hitam ya, hanya ini saja warnanya. Sementara untuk racernya masih sama Cak, warna hitam, jadi lebih menyatu ya dibandingkan dengan warna yang SE. Tapi sekali lagi yaitu selera. Jadi ini racernya hitam, sementara untuk yang tapernya juga warna hitam matte. Jadi stand out untuk, nah kalau kita lihat jadi stand out untuk SFVBP-nya, jadi lebih kelihatan stand out aja. Warnanya akan biru di sini. Ini bukti bahwa suspensi menggunakan CBR. Sampai perhatikan di sini. Tuh. Ada kode K45, bener nggak? Ini adalah suspensi dari CB90R yang digunakan oleh K15P. Nih, ya kan? Jadi saya perhatikan dengan terbuktikan suspensi yang sama. Dari looks memang Cak, untuk yang sekarang ini generasi terbaru Ibersakui, bagaimana dari stangnya lebih Street Fighter looks gitu loh. Kita lihatnya kan dari stangnya itu lebih rata, lebih lurus, tidak terlalu banget. Jadi nggak terlalu jengat bosonnya Cak, nggak kayak seperti dulu. Jadi kuncinya Honda ternyata yang pasti merevisi daripada tapernya. Jadi stangnya di sini, stangnya itu lebih lurus sehingga terkesan lebih sporty. Dan konsekuensinya supaya dari sisi ergonomi riding masih tetap nyaman,
bahkan lebih nyaman dibandingkan sebelumnya. Honda akhirnya melakukan revisi bagian racernya. Jadi racernya ini tinggi, kita merasa seperti benar-benar Street Fighter Two-Lane. Ini memberikan feel satu, kalau sampai nongkrong di motor ini rasanya gagah. Insya Allah nanti WB akan jajah untuk touring jarak jauh, jadi kita akan buktikan nanti. Pandangan kita alihkan ke belakang Kang Mas. Nah ini kalau lihat dari belakang, karena ini adalah berwarna glossy, jadi kelihatannya jadi lebih agresif. Dan satu Cak, kelebihan dari glossy itu mungkin ya, kalau kita bandingkan dengan versi yang matte, memang tidak segalak atau semewah warna matte. Karena matte itu memberikan feel mewah atau mahal lah kasarnya. Tapi kalau untuk glossy kan enggak. Tapi kalau untuk perawatan lebih gampang yang glossy Cak. Itu sebenarnya. Nah, perbedaan lain dibandingkan dengan yang special edition adalah tentunya ini Cak. Untuk versi standar, emblemnya masih stiker warna putih. Nah, saya perhatikan di sini. Kalau yang SE kan sudah dibekali dengan model 3D, jadi 3 dimensi. Dengan modelnya kayak apa ya, finishingnya tuh finishing kayak krom-kroman gitu. Kalau ini kan stiker aja. Jadi memang kalau ngomongin mewahnya ya pastinya mewah yang SE Cak ya. Tapi sekali lagi ini karakternya berbeda karena Honda berani memberikan stripping. Jadi beda dengan yang SE. Sekali lagi untuk yang warna standar ini sudah ada strippingnya. Stripping untuk warna merah ini ternyata kombinasi warna hitam. Jadi slotnya ini sebenarnya full hitam, aslinya hitam. Jadi ini sebenarnya ada dual tone color ya. Kalau kita lihat yang merah bagian tangki hingga menyatu di bagian side casingnya belakang sini, sementara yang serutnya ini dilabur warna hitam. Jadi intinya itu. Tapi supaya nggak flat, Honda menjejali tempelan stiker. Nah kalau lihat stikernya kayak gini, stikernya di sini CB50R ya, kemudian di bagian atasnya sini warna merah. Jadi stikernya itu warna putih dan merah kombinasi. Kalau kita lihat di sini seperti ini ya, saya perhatikan kan tuh. Jadi kalau kita lihat finishingnya, lalu di bagian sini ada kayak gradasi merah campur hitam, jadi ya kayak gini tuh ya kan. Kita lihat dari jauh seperti ini, dan stikernya itu warna putih ditarik ke belakang sampai mentok di bagian side casing undercoolnya. Jadi kayak gini, undercool di bawah. Jadi adalah versi, sekali lagi versi yang standar Cak, yang 29,7 jutaan. Nah kalau kita lihat dari jauh seperti ini tuh, katakan sih ini lebih apa ya, lebih kinclong ya, karena memang dia tidak matte, jadi feelnya jadi lebih glossy aja, enak dilihat gitu ya. Tuh galak kan. Dan stikernya ini Cak ternyata juga diberikan tambahan di bagian tangkinya di belakang sini. Nah ya kan, jadi ini adalah gradasi. Lihat, kalian perhatikan di sini ada gradasi merah-merah gitu, titik-titik. Jadi nongol di bagian sini, jadi seolah-olah kalau kita lihat dari samping nyambung tuh shred gitu, padahal ini di bagian tangkinya saja, beda tempat sebenarnya kalau untuk tempelannya, jadi gitu. Nah kelihatan nggak sampean? Oke, jadi kalau kita lihat dari sini, sekarang kita akan melihat di bagian bawahnya Cak. Bagian bawah ini, nah ini yang menarik Cak. Jadi bagian bawah, soalnya melihat, lebih kan terus dulu deh, jongkok biar enak. Nah biar nggak keju Kang Mas. Nah bagian bawah sini, ini yang sangat berbeda dibandingkan dengan yang versi SE. Sampean pasti merasakan apa yang beda nih Cak WB. Sampai lihat dong Kang Mas, di sini kan nggak ada undercoolnya tuh, jadi ngeplong banget, tidak ada undercool, nggak ada dudukan undercool, dan memang untuk versi standar Saman belum mendapatkan undercoolnya. Jadi engine itu Cak, engine covernya itu belum ada. Ini kalau yang versi standar Cak, jadi di sini ngeblong nggak ada apa-apa. Kalau special edition sama sudah mendapatkan undercool di sini, tapi yang versi standar yang harga 29,7 jutaan tidak ada undercool dan ini ngeblong, jadi masih plong. Bablas anginnya, jadi tinggal sampean pilih yang mana. Kalau sampean mau mencari motor yang lebih mewah, kemudian juga sudah lengkap, ya sampean bisa pilih yang versi special edition, tapi yang standar ini ya harganya miring, tapi nggak ada undercoolnya dan lebih agresif menurut WB karena strippingnya kan lebih galak, ada strippingnya, dan ini ya selera sampean lah. Jadi ngeplong, tidak ada apa-apa, jadinya ya udah sampean harus beli lagi kalau mau gitu Cak. Kalau yang untuk SE ini tuh seperti ini sosoknya ya. Tapi nggak terlalu terasa sih, menurut WB sih masih oke aja sih. Tanpa undercool juga oke, nggak ada masalah sebenarnya ya. Tergantung selera, sekali lagi selera aja udah. Nah oke, lalu kita akan alihkan pandangan ke bagian belakang Cak. Bagian belakang ini, nah ini yang WB bilang tadi. Bagian belakang ini sama dengan serutnya. Jadi pendekatannya, wah ada kapurnya di sini biasa nih. Ini pengecekan dari QC-nya Cak. Sudah oke belum? Jadi dicoret-coret. Nah, jadi untuk yang belakang warnanya sama dengan yang warna serutnya. Nih, bisa perhatikan di sini. Serutnya itu jadi kan hitam, Cak. Serutnya hitam, makanya belakang pun di warna hitam. Jadi ini ada dual tone color. Honda memberikan stiker. Jadi sini yang merah ini stiker, Cak. Jadi beda dengan yang bodi yang di sini ini kan cat painting, tapi yang sini stiker, full stiker.
Jadi kita lihat seperti ini sosoknya. Stikernya juga gradasi semuanya, permainan warna untuk hitam, kemudian di sini ada kayak merah-merahnya bintik-bintik itu, dan ujungnya sekali lagi juga agak hitam-hitaman. Jadi gradasi-gradasi dan tulisan 6 speed DOHC. Ini smart tempelan stiker, ditekankan di bagian bawah sini, jadi nempel di bagian bawah sini. Ini adalah sebuah stiker yang dipertegas agak ke bawah posisinya. Jadi kalau kita lihat dari atas, nih ya gini nggak terlalu kelihatan, tapi kalau lihat dari samping kelihatan, sementara dia agak ke bawah posisinya. Nah kayak gini, Cak. Dan oleh Honda, stikernya ditempel dari sana, ditarik sampai ke atas, jadi ngikutin kontur daripada shape untuk casingnya, lalu ditarik lagi ke belakang. Dan ini kombinasi sama dengan depannya, warnanya merah dan putih, sementara di atas tertulis Street Fire, tuh kayak gini. Nah, jadi Ibu katakan sih ini lebih keren ya, dari selera sportinya ya, lebih garangnya. Kalau yang elegan dan mewahnya memang yang SE, jadi permainan warna-warna apa tadi yang dibilang warna matte, sementara ini glossy. Kalau kita lihat dari samping seperti ini, tuh saya lihat sosoknya. Nah, jadi ini adalah versi, sekali lagi versi yang standar yang dijual oleh Honda di 29,7 jutaan. Dari atas seperti ini. Jadi kalau kita lihat dari atas, Cak, jadi warna-warna catnya itu kelihatan dari sini, strippingnya jadi kelihatan nongol. Jadi kalau dari atas tuh kayak menyatu dengan emblem sayap mengepaknya. Nah kayak gini, Cak, sosoknya tuh ya. Jadi kalau kita lihat dari samping sebelah kiri seperti ini, keren sih, katakan sih lebih keluar ya ininya ya, tekuk-tekukannya tuh lebih keluar karena glossy-nya ini, Cak, tuh ya. Jadi ini kalau kita lihat dari samping sebelah kiri, nah, jadi sangat perhatikan sini. Wah, EB sih suka yang nggak tahu deh, memang sih yang itu keren ya, mewah ya, tapi yang ini juga sporty tuh, lihat tekuk-tekukannya, melihat tuh, Cak. Nah, ya kan, jadi kalau kita lihat dari samping sebelah belakang seperti ini, ya kan, kemudian kita sapu pandangan di bagian tangkinya sini tuh ya, kemudian juga bagian kuping-kupingnya di clear warna hitam, jadi nggak, lebih padat aja menyatu, jadi nggak kelihatan nongol putih atau silver. Tuh lukanya di sini nggak ada undercool, jadi gitu. Oke, jadi kalau kiri kanannya sama aja, dan di sini tulisan CB50R pastinya tuh, CB50R. Lalu untuk atasnya, Cak, kalau kita lihat dari atas seperti ini, tuh atas seperti ini. Jadi dia suka banget sih bagian ininya sih, tekuk-tekukannya di sini, tekukan cekung, kemudian cekungan di sini ya. Jadi kelihatan lebih sporty aja. Nah, speedometernya juga lebih simpel, dan speedometernya sudah ada gear indikator, sudah kita share ke sampai semua berkali-kali. Gear indikator, kemudian juga sudah ada MID-nya, jadi semuanya tertulis dengan jelas. ECU-nya beda, Cak, jadi untuk yang engine untuk generasi baru ini memang sama, tapi ECU-nya berbeda, ECM-nya berbeda, jadi otak ECU-nya berbeda karena ada penambahan tadi gear indikator, termasuk juga penambahan MID. Jadi ini ECU-nya agak mirip dengan CBR50R, jadi gitu, Cak ya. Suspensi upside-nya SFBP 37 mm dan sangat mirip dengan CBR50R, termasuk juga mirip dengan kakaknya, walaupun sebenarnya kalau dari spesifikasi sebenarnya lebih advance yang ini sih sebenarnya ya, karena sudah separate function fork peak piston. Walaupun kata Honda sih sama aja ya, kata Honda, tapi MotoGP sih lebih. Jadi ini simple, Cak, kalau sampai ingin menggantengkan ini motor biar nggak terlalu berongga di sini, jadi biar lebih padat ya, jadi biar agak dekat di sini, jadi sampai turunin aja ini. Nah, turunin aja sampai sini, jadi nanti nongol sini pasti dia akan lebih nunduk, pas lebih keren. Jadi itu sih tips IWB yang akan berguna buat sampean. Cailah bosan, Cak. Oh ya, sekali lagi juga di sini juga sudah beda ya. Beda di bagian sini. Radiatornya juga sudah berbeda dengan sebelumnya. Jadi memang kalau sampai nanya apakah bisa dicangkokkan untuk suspensi upside-nya pada generasi yang lama, ini sebenarnya memang masih misteri, karena kalau kita katakan bisa, takutnya nanti mentok, Cak, buat belok. Jadi kita belum berani katakan bisa gitu ya. Tapi kalau sambil mencoba ya monggo saja. Ini dari samping seperti ini. Oke. Jadi Kang Mas, intinya apa? Honda menawarkan CB50R ini sebenarnya ada 5 warna. Yang 3 adalah special edition, yang 2 adalah warna yang standar ini.
Untuk warna standar ini ada hitam dan merah, dan kebetulan saat ini IB hanya mendapatkan yang merah, Cak, karena susah banget Kang Mas. Nang dindi kosong, Cak, gleder tuh sampai IB harus ngontek KHM, dan ternyata adanya di HC, dan IB datang ke sini sehingga bisa memberikan video ini buat sampean semuanya. Intinya adalah ini video hanya untuk gambaran buat sampean, supaya sampean bisa mendapatkan referensi kira-kira mana sih warnanya cocok buat aku gitu dia. Tinggu aku di sing cocok kan. Karena gini, IB tahu nggak banyak teman-teman tuh yang bisa ke dealer. Gak banyak, karena juga ada yang rumahnya mungkin agak jauh dengan dealer. Jadi sampean bisa lihat dari video YouTube ini, saya bisa menyimpulkan bahwa oh ini loh selera aku. Tapi yang jelas, Cak, merah ini memang keren. IB suka merahnya tuh benar-benar keluar, jadi glossy, eye catching, keluar ditambah dengan stripping. Dan untuk kelas standarnya itu ada dua, hitam dan merah ini, dan harganya 29,7 jutaan. Sementara yang versi SA Special Edition adalah dibanderol di angka 30,7 juta. Nah, kalau sama nanya lagi, Cak IWB, bedanya apa dibanding dengan SE? Yang pertama, yang pasti adalah kupingnya di sini, Cak. Jadi kupingnya ini untuk yang SE itu kan di clear warna silver. Sementara yang untuk yang ini standar ini di clear warna hitam. Lalu yang kedua dari tapernya atau dari stangnya. Stangnya ini di clear warna hitam untuk yang standar, sementara yang SE kan di clear warna agak warna-warnanya keren itu ya. Agak apa ya? Bronze atau apalah, pokoknya ibu lupa lah. Pokoknya warnanya agak kuning-kuningan, agak kecoklat-coklatan, ini beda. Ini kalau ini hitam. Terus yang kedua adalah dari karakter untuk paintingnya, Cak. Jadi paintingnya ini memang karakternya glossy, jadi lebih mengkinclong, dari jauh itu lebih keluar. Jadi lebih suka yang warna ini jika sampean mencari yang awet paintingnya. Karena sekali lagi kalau sampean nanya awetnya awet yang mana, Cak IWB, pasti awet yang glossy, Cak. Dan perawatannya juga lebih mudah yang glossy. Kalau yang warna matte itu memang keren, dipandang keren, mewah, tapi perawatannya agak susah. Jadi kan kita nggak bisa nano keramik sebagainya, nggak bisa. Kalau yang glossy ini bisa. Dan yang nextnya adalah dari strippingnya, Kang Mas. Strippingnya kan sudah ada yang strippingnya lebih rame, ada strippingnya. Sama perhatikan dong ini, lebih agresif dan lebih apa ya, lebih laki-laki itu, lebih bukan laki-laki sih, lebih anak muda lah, Kang Mas. Kalau yang yang SE itu kan lebih mewah, lebih mature, lebih istilahnya ya lebih apa ya, lebih dewasa lah bosone ya, enak yo. Ibu katakan lebih tua ndak enak, lebih dewasa lah bosone. Dan yang juga yang nextnya adalah bagian emblemnya, Cak. Emblemnya sini yang pasti untuk yang versi standar ini masih stiker, sementara yang SE itu sudah lebih mewah karena emblemnya mode 3D dan warnanya chrome. Dan kemudian yang terakhir, Kang Mas, adalah dari coolnya. Jadi engine coolnya ini cover engine yang belum ada untuk yang standar, sementara yang SE sudah ada. Jadi sama sudah mendapatkan undercool, kalau ini belum.
Piye Kang Mas, wis gamblang padang jinglang toh. Jadi WP bila-bilan ke sini supaya sampai mendapatkan gambaran seperti apa sih versi yang standarnya, Cak. Jadi memang saat ini ya versi standar ini cukup jarang, belum banyak distribusi. Jadi mulai Kang Bro ya, ini sekilas informasi buat sampean semuanya. Kalau sampean suka video ini sampai like, share dan subscribe, dan jangan lupa juga sampean sholat mau waktu karena itu yang paling penting ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam diskandos.